Shalom jemaat Tuhan, mari bersama bersaat teduh untuk mengawali minggu dalam program Thanks God It's Monday. Panduan saat teduh akan diberikan setiap hari Senin melalui YouTube channel GBI Bethel Kelapa Gading. GBI Bethel Kelapa Gading juga akan memberikan panduan doa teduh serta pembacaan Mazmur setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu melalui YouTube channel GBI Bethel Kelapa Gading. Mari rasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa follow Instagram kami @GBI Bethel Kelapa Gading. Subscribe YouTube kami dengan nama channel GBI Bethel Kelapa Gading. Dan like Facebook page kami dengan nama GBI Bethel Kelapa Gading. Demikian info sepekan ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Mari bersatu dalam doa antar generasi GBI Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Tasikmalaya secara online. Ajaklah seluruh anggota keluarga Anda, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, dan opa-oma pada hari Rabu 22 Juli 2020 jam 7 malam. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, selaku Ketua Sinode GBI. Firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Mari bangkit dan bersatu sebagai generasi yang akan mengalami Tuhan lebih lagi. Menjadi generasi yang perkasa, tangguh, dan berkemenangan. New normal, new spirit." Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, Shalom. Puji Tuhan,
Hari ini kita kembali berjumpa untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berharap walaupun ibadah ini diadakan secara online, tetapi hari ini saudara-saudara dan saya akan mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Dan kiranya bersama Yesus kita akan mampu bertahan dalam situasi saat ini. Bahkan Tuhan akan menyatakan kemenangan yang luar biasa bagi kita yang mengandalkan kuasa-Nya. Mari, sebelum kita mulai ibadah ini, kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat segala kemurahan-Mu, karena di pagi hari ini kami kembali lagi bisa bersama-sama mengikuti ibadah walaupun secara online ini ya Bapa. Tetapi tidak mengurangi rasa kusyuk kami, rasa hormat kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang memimpin dan hadir di dalam ibadah ini mulai awal hingga akhir ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa, untuk keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah online ini ya Bapa, biarlah Engkau menjamah mereka masing-masing ya Bapa. Biarlah Engkau hadir di dalam hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami berdoa untuk tim PW ya Bapa. Ketika mereka mengangkat nama-Mu, biarlah Engkau yang turun sendiri kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengurapi Pak Rubin ya Bapa, yang akan menyampaikan firman Tuhan ya Bapa. Biarlah kiranya isi hati-Mu yang sendiri yang sampai kepada kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita mau naikkan pujian kita yang terbaik. Kita mau bersorak demi kebesaran namanya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang benar dan berkuasa dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari kita katakan lagu ini dari awal. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita katakan bersama-sama, walau badai menerpa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan
mengangkatku tinggi. Karena tinggalkanku sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh. Haleluya. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang ada dalam hidup kami, karena Engkau yang setia menyertai hari-hari kami. Sebab itu kami mau katakan Tuhan, Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. mari kita mau katakan pujian dari awal. Hidup yang kupilih, Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. musik memuji Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai setiap kami. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari dengan penuh iman kita mau sekali lagi nyanyikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya.
sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, berikan kemuliaan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita mau buka hati kita di hadapan Allah. Kita mau izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan menjamah hati kita. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
kuasa-Mu mengubah hidupku. Nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Ya Bapa, biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang ingin Engkau sampaikan sampai ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Haleluya, amin. Shalom saudaraku, saya akan melanjutkan khotbah minggu lalu, dan hari ini saya beri judul, apakah Yesus akan segera datang setelah pandemi COVID-19? Mari kita akan baca Matius 24 ayat 3-8. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudaraku, ada beberapa pertanyaan yang diajukan yang akan saya jawab. Yang pertama, apakah pandemi COVID-19 adalah tanda bahwa Yesus akan segera datang kembali? Nah, kalau kita lihat dalam Matius 24 ketika Yesus ditanya oleh para murid, kapan engkau akan datang kembali? Yesus memberikan tanda-tanda umum di ayat 3-8 yang telah kita baca tadi. Yaitu akan muncul penyesat atau Mesias palsu, kemudian akan timbul peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, kelaparan, dan juga gempa bumi. Dan catatan Alkitab yang paralel dengan Matius 24, yaitu Lukas 21 ayat 11, menambahkan kata penyakit sampar dan kelaparan. Jadi ada penyakit sampar, dan sebagian orang menghubungkan dengan COVID-19 pada hari-hari ini. Tetapi dikatakan pada Lukas 21 ayat yang ke-9, tetapi itu tidak berarti kesudahannya segera datang. Bahkan dalam Matius 24 ayat 8 tadi dikatakan itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Berarti pandemi COVID-19 ini bukan merupakan tanda bahwa Yesus akan segera datang. Karena setelah tanda-tanda umum yang juga berlangsung pada abad-abad yang lampau, ada tanda khusus yang menunjukkan kehadiran Tuhan untuk kali kedua akan lebih dekat. Yang dicatat di dalam Matius 24 ayat 9-14 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Nah, di dalam tanda khusus yang telah kita baca dalam Matius 24 ayat 9-14 tadi dikatakan akan ada aniaya, murtad, kemudian nabi palsu yang menyesatkan, kasih menjadi dingin, dan yang paling penting, Injil Kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Baru setelah itu tiba
kesudahannya. Karena setelah Injil diberitakan langsung masuk ayat yang ke-15 yang menunjukkan antikris akan muncul. Dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel dan selanjutnya. Nah, jadi antikris ini akan muncul setelah pemberitaan Injil itu disampaikan ke seluruh dunia. Dan kemunculan antikris ini dicatat juga di dalam Wahyu pasal 6. Di mana akan tampak penunggang kuda putih, yaitu antikris yang pertama-tama akan muncul ibarat juru selamat dunia yang menawarkan damai di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Tapi kedua akan muncul penunggang kuda merah padam, dan ini bicara tentang perang. Pertama dipikir antikris bawa damai, ternyata dia bawa perang. Ketiga adalah penunggang kuda hitam, bicara soal kelaparan. Dan yang keempat adalah kuda hijau kuning atau hijau pucat yang bicara tentang maut. Dan seperempat penduduk bumi akan mati, dan kemudian akan ada penganiayaan yang lebih hebat sehingga banyak sekali orang-orang percaya yang tertinggal, yang tidak diangkat, yang akan mati syahid. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa COVID-19 ini bukan tanda bahwa Yesus akan segera datang kembali atau tanda akhir zaman, tapi bagian dari kondisi yang mendekati akhir zaman. Dengan kata lain, ini adalah persiapan atau latihan menjelang akhir zaman. Karena akhir zamannya sendiri akan didahului dengan banyak peristiwa yang lebih menyeramkan dan mengerikan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata masih banyak nubuatan-nubuatan Alkitab yang harus digenapi dulu sebelum Yesus datang. Antara lain Matius 24 ayat 14 tadi, bahwa Injil kerajaan harus diberitakan menjadi kesaksian ke seluruh dunia untuk semua bangsa. Nah, Kisah Rasul 3 ayat 21 juga sudah menyatakan bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Apa yang kita alami sekarang ini bisa merupakan bagian daripada pemurnian supaya orang-orang percaya benar-benar hidup takut akan Tuhan. Nah, di dalam kalimat pemberitaan Injil ke seluruh dunia itu saya yakin termasuk akan terjadi kegerakan rohani di Timur Tengah. Di mana ada 3 negara yang secara khusus dinubuatkan akan mengalami pertobatan. Mesir, Asyur, atau kira-kira Irak sekarang, dan juga Israel itu akan bertobat. Karena Yesaya 19 ayat 23-25 berkata demikian. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi, yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Jadi 3 negara ini akan dilawat oleh Tuhan, yaitu Mesir, Asyur, dan juga Israel. Berarti orang-orang Yahudi yang sekarang ini sangat sedikit yang percaya kepada Yesus akan bertobat dan diselamatkan. Karena dalam Wahyu 7 ayat 4 dikatakan demikian. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Nah, ayat ini bicara tentang 144.000 orang Yahudi yang akan diselamatkan. Ini merupakan angka simbolis yang menunjukkan semua orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus yang telah diketahui oleh Tuhan sejak dunia belum dijadikan untuk mereka percaya akan diselamatkan pada waktu ini. Bahkan bukan hanya orang Yahudi, tuaian terbesar atau tuaian raya dari segala bangsa akan terjadi menjelang Kristus datang kembali. Wahyu 7 ayat 9 dan 10 mencatat hal itu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba.
Berarti saudara, sebelum Yesus datang masih ada tugas yang kita harus selesaikan. Yaitu menuntaskan amanat agung Yesus. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala perintah Tuhan. Jadi seringkali kita saling tunggu. Kita berdoa, Tuhan kapan engkau akan datang? Tapi Tuhan mungkin ngomong dari surga, umatku kapan kamu memberitakan Injil? Aku memang pengen segera datang, tapi kalau kamu tidak melakukan penginjilan, bagaimana aku bisa datang? Karena ini harus digenapi dulu nubuatannya sebelum aku datang kembali. Berarti ini waktunya untuk kita benar-benar bangkit memberitakan Injil. Baik secara langsung maupun secara online. Yang kedua, kapan Yesus datang kembali dan mengangkat orang yang percaya kepadanya? Di sini kita melihat ada 3 pandangan yang berbeda. Yang disebut sebagai pre-tribulation, mid-tribulation, atau post-tribulation. Saya akan jelaskan. Pre-tribulation artinya Tuhan Yesus akan datang sebelum aniaya yang dilakukan oleh antikris. Bahkan antikris tidak bisa muncul sebelum gereja Tuhan diangkat. Karena 2 Tesalonika 2 ayat 7-8 berkata demikian. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi mengapa antikris masih belum bisa muncul sekarang? Karena masih ada yang menahannya. Siapa itu? Gereja, artinya orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, yang adalah garam dan terang dunia, yang menghambat kedatangan si antikris. Bila orang percaya ini sudah diangkat, maka antikris akan muncul. Yang diangkat adalah orang Kristen sejati yang lahir baru, sedangkan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan akan ditinggalkan. Yang kedua adalah pandangan mid-tribulation, di tengah penganiayaan yang dilakukan oleh antikris. Mengapa demikian? Sebab dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Selanjutnya dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 firman Allah juga berkata demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Nah, jadi dari bagian ayat ini kita melihat bahwa Yesus akan datang kalau nafiri atau sangkakala terakhir itu dibunyikan. Nah, kita tahu di dalam Alkitab Daniel 9 ayat 27 bahwa antikris akan memerintah 1 kali 7 masa, artinya 7 tahun. Terbagi dalam 2 periode, 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun pertama tampaknya dia membawa damai karena orang Israel akan diizinkan untuk membangun kembali bait Allah. Dan kemudian dia akan kompromi dengan gereja. Tapi setelah kekuatannya menjadi lebih hebat, maka antikris dalam 3,5 tahun yang kedua akan membatalkan perjanjian damai dengan Israel dan juga akan menganiaya gereja yang telah kompromi dengan si antikris. Karena antikris akan minta disembah sebagai Allah. Dan ketika mereka menolak, maka penganiayaan terbesar bahkan pembunuhan akan terjadi. Nah, pada masa antikris ini Allah akan mencurahkan hukuman 3 set masing-masing 7 jenis yang disebut sebagai 7 materai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Nah, pertanyaannya, kalau firman Tuhan tadi berkata bahwa Kristus akan datang setelah sangkakala atau nafiri yang terakhir ditiup, dan ini bila diartikan sangkakala atau nafiri yang ketujuh, maka tentu kedatangannya itu adalah di tengah masa pemerintahan antikris. Tidak bisa di depan. Karena materai dan sangkakala kan belum ditiup. Tidak bisa di belakang. Karena kalau Yesus sudah datang, kapan cawan murka Allah akan dicurahkan?
Nah, jadi pandangan mid-tribulation juga punya ayat dukungan yang cukup kuat. Yang ketiga adalah post-tribulation. Nah, pandangan ini mengatakan bahwa orang percaya akan ada pada masa 7 tahun pemerintahan antikristus, karena kedatangan Kristus itu tidak 2 tahap. Kan ada yang meyakini bahwa kedatangan Kristus tahap pertama di awan-awan mengangkat orang percaya, sedangkan kedatangan tahap kedua adalah menjejakkan kaki di bumi untuk mengakhiri pemerintahan antikris dan membuat kerajaan 1000 tahun damai di atas bumi ini. Post-tribulation berkata bahwa kedatangan Tuhan itu hanya 1 tahap saja. Jadi waktu Kristus datang, orang percaya diangkat hanya sebentar. Ketemu Yesus di awan-awan, lalu kemudian turun lagi. Loh, ngapain naik turun? Mereka menjawab, seperti kalau kita kedatangan tamu agung, maka kita akan keluar dari rumah kita, pergi ke halaman, menyalami dia, lalu kan kembali masuk ke rumah kita lagi. Nah, jadi mana yang benar? Saya mau katakan bahwa kita tidak harus berdebat soal waktu kedatangan Kristus. Karena semuanya punya argumentasi masing-masing. Tetapi marilah kita menjadi umat yang siap sedia. Kita tidak pernah dipanggil menjadi tim perencana kedatangan Tuhan, tapi kita selalu dipanggil menjadi tim penyambutan kedatangan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, mau di awal masa aniaya, di tengah, ataupun di akhir, biar kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Kalau saudara tanya pribadi kepada saya condong yang mana? Saya tentu mengharapkan kalau bisa pre-tribulation, sebelum antikris muncul kita sudah diangkat. Atau setidaknya karena argumentasi Nafiri terakhir, setidaknya adalah pada pertengahan masa antikris, ketika antikris belum memberikan penganiayaan yang sangat terbesar, kita sudah diangkat. Karena banyak juga hamba Tuhan yang percaya akan ada buah sulung gereja. Maksudnya orang-orang percaya yang sudah diangkat sebelum bencana besar itu terjadi. Seperti Henoh yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan sebelum air bah itu terjadi pada zaman Nuh. Walaupun memang akan ada sedikit orang yang diselamatkan melalui air bah ketika mereka berada di dalam bahtera. Yang sekarang adalah bahtera keselamatan. Di dalam Yesus mereka tetap setia kepada Yesus walaupun harus menukar nyawa sampai mati. Dan mereka akan disebut sebagai buah susulan yang akan mengikuti buah sulung yang sudah diangkat lebih awal. Nah, sebab kalau kita lihat di dalam Wahyu 7 ayat 13-14, ternyata akan ada orang yang diselamatkan melewati masa kesusahan besar itu. Jadi kapan Yesus datang kembali, kita lihat bisa ada pandangan pre, mid, atau post tribulation, tapi buat kita biar kita selalu siap sedia. Pertanyaan ketiga adalah antikristus itu satu pribadi atau suatu sistem? Dan siapa mereka? Saudara, kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus, dalam bahasa Yunani antikristos, akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, bahasa Yunaninya antikristoi. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi sepanjang zaman sudah banyak antikristoi. Tapi menjelang kedatangan Tuhan akan muncul satu pribadi antikristus. Nah saudara, jadi kalau dikatakan banyak antikristus, ternyata sepanjang sejarah manusia itu banyak sekali orang dan sistem yang membenci bahkan menganiaya baik umat Yahudi, umat pilihan Tuhan dan juga orang-orang Kristen. Contohnya adalah Kaisar Nero yang begitu kejam dan membantai orang Kristen. Dia yang membakar kota Roma, tetapi dia menuduh orang Kristen yang melakukannya pada dia dan anak buahnya yang melakukannya. Sehingga orang Kristen harus menghadapi maut karena ada singa dan sebagainya yang dilepas di Kolosium dan menjadi tontonan bagi orang-orang Romawi dan Kaisar Nero pada waktu itu. Hitler yang membantai 6 juta orang Yahudi pada masa Perang Dunia Kedua juga merupakan gambaran tentang antikristus yang sangat kejam karena dia membenci orang Yahudi dan juga membenci kekristenan.
Nah, kini ada kelompok-kelompok rahasia, secret society, ada yang menyebut dengan Illuminati atau yang lain, yang tampaknya sedang menyiapkan New World Order, ya, yaitu pemerintahan dunia yang baru, yang nilai-nilainya sangat beda dengan kingdom values. Misalnya, Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan itu satu laki-laki dan satu perempuan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Nah, tapi sekarang ada orang-orang yang menyebarkan ke seluruh dunia paham tentang LGBT dan juga same sex marriage. Berarti kelompok ini adalah kelompok yang jelas-jelasan menentang nilai-nilai kerajaan Allah yang diajarkan di dalam Alkitab. Salah satu visi utama mereka itu diwujudkan di dalam lagu Imagine yang dinyanyikan oleh John Lennon dalam kelompok The Beatles. Imagine there's no heaven. Bayangkan tidak ada sorga. It's easy if you try. Mudah jika Anda mencoba. And no hell below us. Tidak ada neraka di bawah kita. Above us only sky. Di atas kita hanya ada langit. Ya, lagu Imagine ini melukiskan tentang filosofi yang terkandung di dalam satu pemerintahan dunia baru yang akan muncul. Mereka berkata, no heaven, sorga itu tidak ada, hanya dongeng. No hell, tidak ada neraka. No countries, tidak ada negara-negara. Semua akan menjadi one world government, pemerintahan satu dunia baru. Dikatakan juga pada bait yang berikutnya, no religion. Berarti mereka tidak percaya adanya agama-agama. Semua agama akan disatukan. Selama ini juga banyak orang sudah tidak mau melibatkan Allah. Dan juga tidak ada doa di dalam sekolah-sekolah pemerintah. Penyatuan agama akan disebut sebagai New Age Movement. Yang percaya panteisme, menganggap bahwa alam adalah Allah. Bahkan diri kita sendiri adalah Allah. Kita nggak butuh Allah karena kita adalah Allah-Allah itu. Kemudian mereka juga percaya kepada reinkarnasi. Orang kalau mati akan muncul lagi menjadi makhluk yang lain. Mereka juga percaya relativisme. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Semuanya itu benar menurut masing-masing orang. Ini adalah hal yang akan terus dikumandangkan dalam penyatuan agama-agama dunia. Imagine no possession. Bayangkan tidak akan ada harta milik. Karena semuanya akan diatur oleh satu pemerintahan pusat yang dikuasai oleh si antikris. Dan juga dikatakan, and the world will live as one. Dan dunia akan hidup menjadi satu. Maksudnya apa? One world government. Dan tentu hal ini adalah roh antikris yang sudah terus-terusan bekerja untuk menentang nilai-nilai kerajaan Allah. Dan sebagai anak Tuhan kita tidak boleh menerima hal ini. Yang keempat, yang terakhir, apakah tanda 666 itu adalah microchip? Saudara, kalau kita baca dalam Wahyu 13 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa antikris akan menandai pengikutnya dengan tanda di dahi dan juga di tangan kanan. Apa maksudnya? Ada dua tafsiran yang saling bertolak belakang. Yang pertama tafsiran hurufiah dan yang kedua tafsiran simbolis. Yang pertama tafsiran hurufiah memahami bahwa ini adalah microchip. Misalnya ketika Barack Obama masih menjadi presiden Amerika Serikat, mereka berkata bahwa nanti akan ada Obamacare. Orang-orang yang mengikuti asuransi kesehatan itu semuanya harus dikenakan microchip implant. Kalau tidak mereka tidak akan mendapatkan perlindungan kesehatan. Tetapi sebelum microchip yang dituduh sebagai 666 atau tanda antikris, mark of the beast, adalah komputer.
Sebab komputer itu kalau hurufnya C sama dengan huruf ketiga, O, huruf kesekian, dijumlahkan itu jumlahnya dikali 6 menjadi 666. Walaupun sekarang orang tahu bahwa komputer bukan milik antikris, itu hanyalah kemajuan teknologi. Kemudian barcode dengan garis batang itu dikatakan bagian awal, tengah, dan juga akhirnya disebut sebagai 666. Bahkan internet, www, World Wide Web, itu kan diambil dari huruf Ibrani yang ke-6, Vav atau wow. Maka dianggap orang yang suka searching lewat internet, khususnya Google, itu juga mengikuti tanda 666. Karena coba aja lihat logonya Google, itu kalau dilihat tampaknya seperti 666. Dan kemudian sekarang ini yang dituduh adalah microchip. Microchip sudah ada pada paspor, KTP kita juga ada microchip. Kalau saudara pakai handphone juga ada microchip. Bahkan kredit card juga pakai microchip. Jika demikian, benarkah microchip adalah tanda seorang mengikuti antikris? Jadi kalau saudara pakai KTP, HP, apakah saudara pengikut antikris? Saya percaya bahwa microchip adalah tanda kemajuan teknologi dan bukan tanda daripada si antikristus. Nah, bagaimana kalau nanti diimplant, dimasukkan ke dalam tangan atau dahi? Nah, itu cerita menjadi lain. Tapi mari kita jangan berburuk sangka dulu tentang kemajuan teknologi yang ada sehingga kita misalnya menolak komputer, menolak barcode, menolak internet, menolak microchip yang digunakan untuk kemajuan teknologi ini. Yang kedua ada tafsiran simbolis, karena di dalam kitab Wahyu ada banyak simbol-simbol. Misalnya naga menyimbolkan iblis, binatang yang keluar dari dalam laut itu simbol si antikristus. Binatang yang keluar dari dalam bumi menyimbolkan nabi-nabi palsu. Dan inti dari Wahyu 13 yang membahas tentang tanda 666 ini sebetulnya adalah peniruan iblis terhadap karya Kristus. Sebetulnya 666 itu diyakini oleh para penafsir sudah berabad-abad yang lampau sebagai simbol kekalahan antikristus. Karena 6 adalah tanda manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6. Angka 6 ini tidak pernah bisa menyamai Kristus. Yang dilambangkan dengan 7. Karena 7 seringkali disebut sebagai angka yang sempurna. Berarti 666 diulang sampai 3 kali. Itu menunjukkan gagal. Ada usaha manusia ingin menyamai Kristus. Allah yang menjadi manusia 777. Tapi selalu akan gagal. Bahkan ketika manusia meninggikan diri disimbolkan dengan 666, maka hukuman Allah akan menimpa 777. Apa itu? 7 materai, 7 sangkakala dan 7 cawan. Nah, jika angka 666 itu diartikan simbolis, maka tanda di dahi dan juga di tangan dari pengikut si antikris semestinya diyakini juga sebagai simbolis, bukan hurufiah. Sebetulnya bagian Alkitab mana yang pertama kali membahas tentang tanda di tangan di dahi itu? Sebetulnya itu dicatat di dalam Ulangan 6. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi bagian ayat ini menunjukkan Allah lah yang minta agar orang sungguh-sungguh mengenakan tanda di tangan dan di dahi. Tentu tidak secara hurufiah, tapi secara simbolis supaya mereka itu dipenuhi dengan firman. Dahinya maksudnya pikirannya dikuasai firman dan juga tangannya, perbuatannya, bahkan langkah kakinya dikuasai oleh firman. Untuk mengenal Tuhan dan takut akan Dia. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh dalam Wahyu pasal 7 ayat 14 dan pasal 14 ayat 1, ternyata para pengikut Kristus juga akan dimateraikan di dahinya. Nah, apakah ini berarti bahwa orang pengikut Kristus juga akan dikasih microchip lalu pakai hurufnya 888 misalnya atau 777? Saya yakin kita memahami para pengikut Kristus diberi materai secara simbolis. Nah, jika materai itu simbolis, mengapa tanda antikris harus dipahami secara hurufiah?
Tuhan memang pada akhir zaman, khususnya menurut Matius 6 ayat 24, punya saingan utama, yaitu mamon, roh kebendaan, materialistis. Nah, pengikut Kristus akan dikuasai oleh Roh Kudus, tangan dan dahinya, artinya pikiran dan perbuatannya dikuasai oleh Roh Kudus sehingga dia mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Sebaliknya, pengikut antikristus akan dikuasai oleh roh mamon, cinta uang. Karena dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14, ayat yang pertama kali mencatat tentang 666, itu bicara tentang talenta emas yang setiap tahun dibawa kepada Raja Salomo yang menjadi duniawi karena cinta akan uang tersebut. Bahkan 2 Timotius 6 ayat 9-10 berkata, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Nah, jadi penafsiran kedua ini tidak memahami bahwa microchip adalah tanda 666. Karena yang ditanam di tangan dan di dahi itu bicara tentang simbolis orang-orang yang pikirannya sangat materialistis. Dan merekalah orang yang akan menyembah si antikris itu. Karena dahinya dan tangannya, pikiran dan perbuatannya sudah dikuasai oleh mamon. Jika demikian, apakah mungkin antikris itu akan menanamkan microchip implant dalam tubuh seseorang? Itu yang kita tidak tahu dan kita belum bisa berspekulasi sekarang. Saya pribadi memahami bahwa microchip implant hanya merupakan tahapan awal dari sesuatu yang kelak mungkin teknologi yang lebih canggihnya bisa saja digunakan oleh antikristus. Mungkin digabung dengan AI atau AI, Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Jadi microchip yang seperti biji beras itu mungkin dianggap sudah kuno. Karena sekarang ini ada yang dikatakan kuantum yang lebih kecil daripada pasir. Tapi intinya begini, sebaiknya kita tidak berspekulasi karena akan makin nyata apa yang dimaksudkan dengan hal itu ketika saatnya tiba. Namun jika benar-benar antikris memberikan tanda entah di tangan, di dahi atau apapun juga bentuknya dengan implant ke dalam tubuh, jangan diterima karena itu bisa memberikan kontrol kepada data-data yang dimiliki oleh setiap orang sehingga orang tidak mungkin bisa mengeluarkan. Maksudnya kalau saudara masih punya handphone, handphonenya bisa dibuang. Atau misalnya kredit cardnya bisa dibuang, tidak dipakai. Bila mana ada microchip. Tapi kalau sudah ditanam di dalam hidup manusia kan kita akan selalu terdeteksi. Tetapi apakah benar tafsiran hurufiah ini ataukah simbolis, lebih baik kita tidak berspekulasi tentang hal tersebut. Dan yang penting sekarang kita tidak memiliki hati yang serakah, karena itulah jalan masuk untuk antikristus akan menguasai kehidupan kita. Tetapi kita tidak perlu takut karena sebetulnya berita akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti kita. Akhir zaman menunjukkan antikris itu akan dikalahkan oleh Kristus. Dan ini adalah berita kemenangan bagi orang yang percaya. Lagi pula kalau kita membaca dengan seksama Alkitab, yang menyembah antikris itu adalah mereka yang dari sejak awal bahkan sebelum dunia dijadikan namanya memang sudah tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Artinya orang itu tidak lahir baru. Saya bacakan Wahyu 13 ayat 8 supaya saudara yakin. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah antikristus. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi siapa yang akan menyembah antikris? Yaitu orang yang dari sejak awal namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Orang yang tidak pernah lahir baru. Jadi orang yang benar-benar lahir baru tidak akan menyembah antikristus. Sedangkan yang menyembah antikris adalah orang yang tidak pernah lahir baru. Mereka itu harus menyembah dulu baru diberi tanda oleh si antikris. Karena itu bagaimana sikap kita? Ini konklusinya.
Kita harus benar-benar lahir baru. Sekarang kita harus benar-benar bertobat, percaya Yesus, dibaptis, hidup di dalam terang, hidup di dalam kekudusan. Supaya ketika Yesus datang kita diangkat, berjumpa dengan Kristus dan tidak mengalami aniaya dari antikris. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 mencatat hal ini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, dunia berada dalam kegelapan, tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang yang bercahaya. Saya mau katakan, pengaruh antikristus memang akan mengglobal. Tetapi dia tidak akan bisa menguasai seluruh dunia. Berusaha ya, tapi menguasai tidak. Buktinya apa? Akan ada perang Harmagedon, di mana Israel akan dijepit oleh negara-negara barat. Mungkin antikris akan muncul dari sini, yang melawan negara-negara timur, di mana ada 200 juta orang akan berangkat dari timur. Mungkin dari China, Korea Utara, saya tidak tahu dari mana. Tapi jelas China pasti akan ikut serta karena jumlahnya sangat besar, 200 juta. Indonesia gimana? Tidak jelas karena Indonesia negara non-blok, ya. Nggak tahu bloknya kemana, saudara sekalian. Tapi ini menunjukkan bahwa tidak semua negara, tidak semua orang mau tunduk kepada dominasi daripada si antikris. Lagi pula ketika peperangan Harmagedon ini terjadi, Kristus sendiri akan turun dari sorga bersama dengan orang kudusnya menjadi raja di atas muka bumi dalam kerajaan milenium 1000 tahun yang kemudian akan bersambung dengan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Daniel pernah mengartikan mimpi Nebukadnezar tentang patung yang kepala dari emas, dada dari perak, kemudian bagian pinggang dari perunggu dan bagian bawah kakinya terbuat dari besi campur tanah liat. Dan itu menunjukkan kerajaan-kerajaan yang menguasai dunia, kerajaan Babilonia, Media Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, dan yang terakhir adalah Romawi kedua, istilahnya kebangkitan antikris yang akan dihancurkan oleh batu yang menggelinding yang akhirnya menjadi batu besar yang memenuhi seluruh bumi. Dan ini adalah bicara tentang Yesus dan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi antikris mencoba untuk menjadi raja dunia, tapi tidak akan pernah bisa. Hirohito pernah mencoba, gagal. Hitler pernah mencoba, gagal. Kaisar-kaisar yang lain pada zaman dulu mencoba menjadi penguasa dunia. Tidak ada yang berhasil. 6, gagal. Karena biang keroknya iblis tidak akan pernah bisa menyamai Sang Kristus. Kristuslah yang akan menjadi penguasa atas dunia. Sehingga berita akhir zaman adalah kabar baik, kabar sukacita. Kebenaran yang pada akhirnya akan menang. Terang akan bersinar dan orang yang berjalan dalam terang itu akan memerintah bersama dengan Kristus. Saudara, percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan tetap bertahta. Dia duduk di atas tahta singgasananya. Dia mengontrol semua yang terjadi di atas muka bumi. Iblis akan dikalahkan. Karenanya mari kita pegang firman dengan sungguh-sungguh. Bangkitlah, menjadi teranglah. Setialah kepada Yesus, setia kepada firman-Nya, setia sampai mati. Dan jangan lupa beritakan Injil. Sebab sebelum Injil diberitakan, Kristus tidak akan datang untuk kali kedua. Ini waktunya kita sehati menuntaskan amanat agung menjelang kedatangan Kristus kedua. Tuhan Yesus memberkati. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi
kasih ini, selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Adakah di antara saudara yang pada akhir zaman ini belum sungguh-sungguh yakin kalau engkau mati masuk surga atau masuk neraka? Maukah engkau hari ini sungguh-sungguh bertobat, percaya kepada Yesus, dilahir barukan, sehingga engkau akan diangkat pada hari kedatangan Kristus untuk kali yang kedua? Kalau ada saudara yang mau bertobat dan menerima Yesus, taruhlah tanganmu di dada dan berdoalah dengan segenap hati. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami tidak perlu takut menghadapi akhir zaman, karena antikris akan dikalahkan. Yang kami nanti-nantikan bukan antikristus, yang kami nanti-nantikan adalah Kristus yang akan menjadi raja dalam kerajaan 1000 tahun dan kerajaan kekal. Biar kami bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar kami juga memberitakan Injil, karena banyak jiwa yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah selesai beribadah dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat barcode yang sudah tersedia dan juga lewat nomor rekening yang sudah disiapkan. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti acara Thanks God It's Monday setiap hari Senin dan juga saat doa teduh setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu supaya iman kita tetap bertumbuh. Mari kita mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan sudah hadir dan melawat kami lewat ibadah kami hari ini. Kami percaya ibadah ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan setiap kami diberkati. Pada kesempatan ini kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Memberkati Om Julius, berikan kekuatan kesehatan. Pak Ruby Nadi dan keluarga, juga Pak Suito dan keluarga, dan seluruh sidang jemaatmu dimanapun kami berada. Pada akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami berdoa buat pemerintah kami dari pusat sampai daerah, berikan hikmat kepada Pak Jokowi untuk boleh bekerja bersama dengan para pembantunya menteri untuk boleh menanggulangi krisis ekonomi dan juga pandemi COVID-19 yang ada di bangsa kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu Engkau menolong kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, berkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keuanganmu, dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu.